berdiri di atas tanah yang dianugerahi kekayaan alam, tak lantas membuat orang-orang ini hidup bahagia, bergelimang harta. Sebaliknya, kemiskinan justru menjadi bagian tak terpisahkan yang mencengkram erat, di mana impian, harapan, dan kebahagiaan terkubur jauh di bawah tumpukan kesengsaraan. Dan inilah potret Sudan Selatan, sebuah negara di daratan Afrika yang dinobatkan sebagai negara termiskin di dunia. South Sudan atau Sudan Selatan merupakan negara termuda di dunia yang baru saja mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Selain masih sangat muda, negara kecil ini juga dinobatkan sebagai yang termiskin di dunia saat ini. Bahkan kemiskinannya mengalahkan Burundi. Kok ada ya di bumi ini negara termiskin di dunia? Baru dengar saya, benar. Tapi miris juga ya kalau ada beneran gitu negara termiskin di dunia. Ngeri ya. Nonton lagi lah. Yang selama ini dikenal sebagai negara paling miskin. Faktanya, sekitar 9,4 juta atau setara dengan 82% penduduk Sudan Selatan adalah orang miskin, dan mereka hidup dalam lingkaran penderitaan tanpa ujung. Negara Sudan Selatan lahir dari akar sejarah yang panjang. Nama Sudan sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Bilad as-Sudan, yang berarti tanah orang kulit hitam. Untuk wilayah geografis Afrika Barat, bagian Sudan Selatan Sahara, dan bagian timur Afrika Tengah, istilah Sudan pertama kali digunakan oleh Jadi ada yang termiskin di dunia itu Burundi. Jadi ini yang baru-baru ini yang hangat-hangatnya nih, negara termiskin di dunia. Para pelancong Arab dan para pedagang yang merujuk pada keanekaragaman budaya masyarakat kulit hitam asli dari Afrika. Sudan Selatan sendiri sudah sejak lama menjadi sasaran wilayah penjajahan dan penaklukan serta perdagangan budak. Barulah pada 9 Juli 2011, wilayah ini meraih kemerdekaannya secara resmi. Terhitung sejak merdeka, Sudan Selatan menjadi negara Afrika ke-54 yang merdeka, dan pada 14 Juli 2011, Sudan Selatan telah terdaftar sebagai anggota PBB yang ke-193. Sudan Selatan telah bergabung dengan komunitas Uni Afrika sebagai negara ke-54, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2011. Masih dalam tahun yang sama, Google Maps mengakui kemerdekaan Sudan Selatan ketika peluncuran inisiatif pemetaan crowdsourcing telah dilakukan secara besar-besaran. Setelah mendapatkan kemerdekaan, saat ini Sudan Selatan menjadi rubah bagi lebih dari 60 etnis, di mana etnis Dinka, Nuer, Bari, dan Azande merupakan 4 etnis terbesar di wilayah ini. Orang-orang di sini berbicara menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Sudan Ya Allah, itu orang-orangnya. Selatan seperti bahasa Swahili, Milo Sahara, dan Chad. Penduduk Sudan Selatan memeluk agama Islam, Kristen, dan animisme tradisional Afrika. Meski telah mengukuhkan kemerdekaan, nyatanya kondisi ini tak lantas membuat kehidupan penduduknya lebih baik. Sebaliknya, setelah 13 tahun merdeka, Sudan Selatan justru dinobatkan sebagai negara yang paling miskin di dunia. Sebagai negara termiskin di dunia, kehidupan masyarakat Sudan Selatan selalu diwarnai kesengsaraan, infrastruktur yang minim, pemerintahan yang korupsi, kelaparan, kekeringan, bencana alam, serta konflik yang tidak berkesudahan. Wilayah Sudan Selatan sebagian besar merupakan daerah tertinggal, di mana banyak daerah di negara ini tidak memiliki listrik atau air bersih, dan infrastruktur secara keseluruhan masih sangat kurang. Sudan Selatan bergantung pada impor pangan dari negara tetangga, seperti Uganda dan Kenya.
Hal ini menyebabkan biaya transportasi yang tinggi ditambah dengan inflasi telah menyebabkan harga pangan meningkat secara drastis di Sudan Selatan. Menurutnya produksi Jadi, bro, kamu itu harus bersyukur banget tinggal di Indonesia ya. Terus tinggal di Indonesia, negara kita tercinta, oke? Jangan protes ke pemerintah, protes. Tuh coba lihat tuh negara orang lain udah kekeringan, udah infrastrukturnya kurang, nggak ada listrik, nggak ada apa, tempatnya korupsi, pemerintahnya udah itu hancur. Jadi negara termiskin dunia, men. Kita harus bersyukur. Oke, lanjut next. pertanian dan ketergantungan pada pasokan pangan asing yang mahal telah berkontribusi terhadap kekurangan pangan yang parah di Sudan Selatan. Bro, nggak ada apa-apa, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa. Mata pencariannya udah pada kusut. Coba semua bahan pangan diekspor dari negara lain, oh ya otomatis lah biaya PPN, biaya pajaknya juga mahal, pasti pembelian juga mahal, bro. Aduh, pantesan aja jadi negara termiskin, ya Allah. Perang saudara merupakan satu dari banyak faktor yang menyebabkan mengapa Sudan Selatan sulit untuk berkembang. Meskipun telah merdeka, namun perang saudara sering berkecamuk di wilayah ini. Pada tahun 2018 saja, sebanyak 400.000 nyawa hilang dan jutaan orang mengungsi. Menurut informasi yang beredar, keadaan Sudan Selatan masih belum bisa dikatakan damai sepenuhnya. Pasalnya, selalu saja ada kekerasan yang terjadi. Ya, itulah intinya ya, bos. Kita harus tetap bersyukur tinggal di Indonesia. Oke. Udahlah. Cukup sekian dan terima kasih. Aduh, saya ngemes tapi alhamdulillah lah.